Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milan Sifa Ayuatskia, NPM 253110349. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peta lempeng tektonik dunia. Jadi di dalam peta ini terdapat 7 lempeng utama seperti lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, dan lain-lain. Jadi, lempeng tektonik adalah potongan besar dan kaku dari litosfer yang bergerak perlahan di atas astenosfer, sehingga memicu aktivitas geologi seperti gempa bumi, terus ada letusan gunung berapi, dan pembentukan pegunungan di tepinya. Nah, teori tektonik lempeng menyatakan bahwa litosfer bumi terbagi menjadi lempeng-lempeng kaku yang mengapung di atas mantel panas, bergerak 1-10 cm per tahun akibat konveksi mantel, menghasilkan gempa, gunung api, pegunungan, seperti cincin api Pasifik yang mengancam Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas pergerakannya. Jadi pergerakannya itu jenis pergerakan itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada divergen, yaitu lempengnya itu saling menjauh. Misalnya contohnya kayak ini, dia saling menjauh kan. Dia menciptakan kerak baru. Terus ada yang kedua itu ada konvergen. Nah, konvergen itu adalah lempeng yang saling mendekat. Salah satunya bisa menujam atau bertabrakan yang menciptakan gunung atau palung laut. Nih contohnya, dia mendekat. Selanjutnya ada yang ketiga, ada transform, yaitu lempeng yang saling bergeser secara horizontal menghasilkan patahan. Nah, contohnya itu yang kayak gini. Selanjutnya kita akan membahas 7 lempeng utama. Jadi, yang pertama itu ada lempeng Pasifik. Jadi, lempeng Pasifik adalah lempeng tektonik terbesar di dunia yang bergeraknya itu ke arah barat laut. Nah, lempeng ini nih berbatasan dengan lempeng Eurasia, terus ada Indo-Australia, terus ada Amerika. Nah, serta menimbulkan banyak gempa bumi dan gunung api yang membentuk cincin api Pasifik. Contohnya itu gempa dan gunung api di Jepang dan Filipina. Lanjut, yang kedua ada lempeng Eurasia. Jadi lempeng Eurasia ini merupakan lempeng benua besar yang bergerak ke arah tenggara. Nah, lempeng ini berbatasan dengan lempeng Indo-Australia, lempeng Afrika, dan Pasifik. Yang menyebabkan itu terbentuknya pegunungan, gempa bumi, dan aktivitas gunung api. Contohnya itu ada pegunungan Himalaya dan wilayah Indonesia bagian barat. Selanjutnya, yang ketiga itu ada lempeng Indo-Australia. Jadi lempeng Indo-Australia itu adalah campuran lempeng antara lempeng India dan lempeng Australia. Nah, lempeng Indo-Australia itu adalah lempeng benua dan samudra yang bergerak ke arah utara dan timur laut yang berbatasan dengan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik, serta menimbulkan gempa bumi kuat dan deretan gunung api akibat penujaman lempeng. Contohnya itu ada gempa
dan gunung api di Pulau Sumatera dan Bali. Selanjutnya yang keempat ada lempeng Afrika. Nah, jadi lempeng Afrika ini adalah lempeng benua yang bergerak ke arah utara. Dia bergerak ke arah utara yang berbatasan dengan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, serta menimbulkan fenomena geologi seperti pembentukan pegunungan dan rekahan kerak bumi. Contohnya itu ada pegunungan Alpen dan lembah celah Afrika Timur. Selanjutnya yang kelima ada lempeng Amerika Utara. Jadi lempeng Amerika Utara itu merupakan lempeng benua yang bergerak ke arah barat daya, Jadi lempeng ini berbatasan dengan lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Nah, serta sering menyebabkan gempa bumi akibat pergeseran lempeng transform. Ini kan. Nah, contohnya itu ada gempa di California pada patahan San Andreas. Yang keenam itu ada lempeng Amerika Selatan. Jadi lempeng Amerika Selatan adalah lempeng benua yang bergerak ke arah barat. Dia bergerak ke arah barat nih. Yang berbatasan dengan lempeng Nazca dan lempeng Afrika, serta membentuk pegunungan, gunung api, dan gempa bumi akibat tumbukan lempeng itu. Contohnya itu ada pegunungan Andes di Chili dan Peru. Yang ketujuh ada lempeng Antartika. Jadi lempeng Antartika ini merupakan lempeng yang terletak di wilayah kutub selatan dan bergerak menjauh ke segala arah. Nah, lempeng ini berbatasan dengan beberapa lempeng samudra serta relatif stabil dengan aktivitas geologi yang rendah. Contohnya wilayah Antartika yang jarang mengalami gempa besar. Jadi di wilayah Antartika ini jarang mengalami gempa besar. Jadi tadi kita sudah membahas secara lengkap 7 lempeng tektonik utama di dunia beserta arah pergerakannya dan fenomena di batas-batasnya. Nah, dari divergen yang menciptakan kerak baru, terus ada konvergen menciptakan gunung api dan pegunungan, hingga transform yang memicu gempa geser. Semua ini menjelaskan dinamika bumi yang hidup. Jadi selanjutnya itu ada dampak pergerakan lempeng tektonik. Jadi pergerakan lempeng tektonik ini terjadi selama jutaan tahun. Itu memiliki dampak besar terhadap kehidupan di bumi. Aktivitasnya itu seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Merupakan konsekuensi langsung dari interaksi antar lempeng tersebut. Nah, meskipun sering menimbulkan bencana, proses ini juga tuh berperan penting dalam membentuk permukaan bumi, menciptakan daratan baru, serta menyediakan tanah yang subur bagi kehidupan. Nah, Indonesia sendiri itu merupakan salah satu wilayah yang paling aktif secara tektonik di dunia, karena Indonesia itu terletak di pertemuan 3 lempeng besar, yaitu ada lempeng Eurasia, terus ada lempeng Indo-Australia, terus ada lempeng Pasifik. Nah, kondisi ini menyebabkan Indonesia itu memiliki banyak gunung api aktif dan sering mengalami gempa bumi. Namun, di sisi lain hal ini juga tuh menjadikan Indonesia tuh kaya akan sumber daya alam seperti mineral dan energi panas bumi.
Oleh karena itu, pemahaman tentang lempeng tektonik itu sangat penting, terutama bagi masyarakat yang tinggalnya itu di wilayah rawan bencana. Nah, dengan memahami proses geologi ini, manusia itu dapat meningkatkan kewaspadaan. Nah, melakukan mitigasi bencana, serta merancang pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya itu, lempeng tektonik itu merupakan bagian terpenting dari sistem bumi yang terus bergerak dan membentuk dinamika planet kita. Interaksi antar lempeng inilah yang menyebabkan berbagai fenomena geologi di permukaan bumi. Dengan mempelajari lempeng tektonik, kita itu tidak hanya memahami asal-usul bencana alam, tetapi juga belajar bagaimana hidup berdampingan dengan proses alam secara bijaksana. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.